Nathan Segen, saya dari sektor Penial. Saya akan membacakan Yosua 6 pasal jatuhnya Yeriko ayat 1 sampai 27. Ayat 6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ayat 7. Dan kepada bangsa dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut itu, depan tabut Tuhan. Ayat 8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ayat 9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah sekali kata pun keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahannya itu. Ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata meniup di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut mereka dan mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ayat 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu.
Dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendarahan Tuhan. Ayat 20. Lalu ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan kedelai. Ayat 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai di negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tapi kota itu segala sesuatunya yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak. Segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Dan karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu. Ia akan memasang pintu gerbangnya. Ayat 27. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Terima kasih. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing, gelombang air karena angin. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah laut. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, aku, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolong aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata,
Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang? Mereka lalu naik ke perahu, dan para murid berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Akhirnya angin pun reda dan mereka sampai ke pantai. Ayat hafalan, tenanglah aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Halo, nama aku Fiska Dina Gita Syenipar, kelas 5. Jadi aku mau bercerita Alkitab. Di subtema kita hari ini adalah bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16a. Sebelum aku bercerita, ayo kita lihat video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Setelah kita melihat video itu, apa ayat yang akan kita baca hari ini? Ayat yang akan kita baca hari ini adalah Lukas 10 ayat 25-37. Ayo kita baca. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Itu ada Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia dirampok oleh penyamun-penyamun habis-habisan. Tetapi dia bukan dirampok saja, dia juga dipukul, dan sesudah itu penyamun-penyamun itu pergi meninggalkan dia setengah mati. Setelah itu kebetulan ada seorang imam yang turun ke jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Setelah itu ada seorang Lewi. Ia melewati jalan itu juga. Ia juga melihat orang itu, tetapi ia juga melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu juga. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi, yang pertama adalah seorang imam. Yang kedua adalah seorang Lewi. Yang ketiga adalah orang Samaria. Jadi seorang imam itu datang ke tempat itu, tetapi ia hanya melihat saja. Dia tidak menolong orang itu. Seorang Lewi juga, dia hanya melihat orang itu saja, tetapi tidak menolongnya. Tetapi si orang Samaria ini melihat orang itu, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia menolong orang itu, lalu mengobati luka-lukanya. Jadi orang Samaria itu adalah orang yang murah hati. Dia mau menolong orang yang sedang dirampok. Setelah itu dia membawa orang itu ke penginapan. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 2 dinar itu adalah mata uang setara upah 2 hari kerja harian. Jadi orang Samaria itu dipilih oleh Tuhan untuk menolong orang tersebut. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong orang yang dirampok itu. Padahal imam adalah pemimpin upacara keagamaan, tetapi dia melihat orang itu saja dan tidak menolongnya. Setelah itu ada Lewi yang lewat. Dia adalah penjaga atau pemelihara bait suci di Yerusalem, tetapi dia hanya melihat orang itu dan tidak menolongnya. Setelah itu ada orang Samaria yang lewat di jalan itu. Dia adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Dia melihat orang itu dan menolongnya. Tuhan
selalu memberi kita keselamatan dan kesehatan. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan bercerita tentang Yesus berjalan di atas air yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk turun ke tepi danau, untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Kemudian itu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah itu Yesus naik ke atas bukit, lalu dia berdoa. Saat itu hari sudah malam. Nah, di atas perahu, murid-murid Yesus terombang-ambing karena angin saka. Setelah Yesus selesai berdoa, Yesus turun dari bukit kira-kira jam 3 subuh. Yesus menyusul murid-muridnya dan berjalan di atas air. Karena murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus yang datang menghampiri mereka, mereka ketakutan dan mengira ada hantu yang hendak mengganggu mereka. Lalu murid-muridnya berkata, "Itu hantu, itu hantu." Tapi Yesus segera menjawab mereka, "Jangan takut, ini aku." Murid-murid yang antara ketakutan dan percaya tidak percaya, termasuk Petrus, murid kesayangan Yesus, yang kemudian dalam keraguan, Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus bilang, "Ya sudah Petrus, sini, datanglah berjalan ke sini." Petrus datang dan mulai berjalan di atas air. Tetapi Petrus merasakan tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Petrus bilang, "Tuhan, tolong aku Tuhan." Yesus mengulurkan tangannya sehingga Petrus tidak tenggelam. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu Petrus dan Yesus naik ke atas perahu. Seketika itu juga angin kencang itu pun reda. Nah, kita kan tahu Petrus adalah murid Yesus, orang yang sangat dekat dengan Yesus, selalu mengikuti Yesus bersama-sama dengan Yesus, murid kesayangan Yesus. Ketika Yesus melakukan mukjizat pun Petrus ada bersama dengan Yesus, menyaksikan semua keajaiban yang Tuhan Yesus buat. Tapi ternyata Petrus pun tetap merasakan kebimbangan dan ketakutan ketika badai gelombang kehidupan datang menghampiri. Bahkan Petrus nyaris tenggelam. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sering seperti Petrus, bimbang, ketakutan? Padahal kita rajin berdoa, tidak pernah absen ke gereja, rajin belajar, baca Alkitab, tapi kita tetap berada dalam kebimbangan dan ketakutan. Ketika dunia ini mencobai, kita harus mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dengan cara kita harus percaya sepenuhnya kepadanya, tidak ada keraguan walaupun di tengah badai kehidupan. Kita harus tetap percaya tanpa ragu sedikit pun. Karena begitu kita ragu, maka badai itu akan menenggelamkan kita. Ketika kita beriman, maka dalam iman itu tidak ada lagi kebimbangan dan ketakutan. Kita harus dan hanya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus yang akan melakukan buat kita. Nah, demikian ceritanya. Yesus berjalan di atas air, dan pada akhirnya mereka terkagum-kagum dan berkata, "Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah." Sekian dari saya, Alberti Sandira. Selamat hari Minggu. Dadah. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semua baik-baik saja ya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Hari ini aku mau bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalian pasti sudah pernah dengar kan ceritanya? Nah, yuk kita sama-sama dengar ya. Ada seorang laki-laki yang turun dari Yerusalem
ke Yeriko. Di tengah perjalanan, dia dirampok oleh sekelompok penjahat. Penjahat itu mengambil semua barang-barangnya dan memukulinya sampai berdarah. Kemudian meninggalkannya begitu saja. Pria itu dengan suara yang tidak bertenaga meminta tolong kepada orang yang lewat di sekitar itu. Kemudian lewatlah seorang imam, yang mana kita tahu imam adalah pemimpin agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Imam itu melihat orang yang terluka parah, tapi bukannya menolong, dia malah melewatinya dan pergi begitu saja. Begitu juga dengan seorang Lewi berjalan dan melihat orang itu. Tapi sama, dia juga kemudian pergi. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati tempat itu. Dia melihat orang itu dan merasa kasihan. Kemudian menolong orang itu dan menaikkannya ke atas keledainya setelah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia membawanya ke tempat penginapan. Dan bukan cuma itu, orang Samaria itu juga merawatnya dan membayarnya semua biaya pengobatan maupun penginapan. Nah, dari cerita tadi ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Kalian tahu nggak nih apa poin-poin pentingnya? Nah, aku kasih tahu ya. Pertama, mengetahui saja tidak cukup, tapi harus dibarengi perbuatan. Seperti imam tadi. Imam itu kan mengajarkan kebaikan, tetapi dia sendiri gak melakukan kebaikan. Kedua, memiliki hati berbelas kasih. Ketiga, memandang sesama tanpa dibatasi perbedaan, seperti ayat kitab yang tertulis. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin susah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi berusaha itu lebih baik loh daripada tidak sama sekali. Karena Tuhan sudah melakukannya lebih dulu untuk kita sebelum kita diperintahkan loh. Karena belas kasih Tuhanlah kita dapat berkat sampai saat ini. Nah, pasti kalian sudah tahu dong dari ketiga orang itu, yaitu Lewi, imam, dan orang Samaria, siapa yang berbuat kebaikan? Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa juga untuk berbuat kebaikan. Tuhan berkati. Bye-bye. Shalom semuanya, saya Anastasia Gloria Amelia Santuri.
sektor Yudea, saya akan menceritakan tentang perumpamaan anak kilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Pada gambar pertama ditunjukkan ada ayah tua yang kaya raya yang mempunyai 2 anak. Pada suatu hari si bungsu meminta harta warisannya kepada ayahnya. Ia merengek, merajuk siang dan malam. Ia pun terpaksa ayahnya mengabulkan permintaannya. Oh, sangat girang si bungsu. Pada hari itu juga si bungsu pergi ke negeri yang jauh sekali, diiringi oleh air mata si ayah. Ia pun berpesta, berjudi bersama sahabat-sahabatnya. Sahabat? Oh, tentu tidak. Mereka adalah orang jahat yang ingin menguras harta si bungsu. Setiap hari pun diajak si bungsu untuk berpesta pora, berjudi, bermabuk-mabukan. Dan pada akhirnya si bungsu pun habis harta bendanya. Ia pun ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Si kelaparan pun datang ke negeri itu. Si bungsu pun menyesali atas perbuatannya. Ia teringat oleh makanan yang sangat berlimpah di rumah bapaknya. Ia pun bertanya-tanya di dalam hati, maukah ayah memaafkanku jika aku kembali ke rumah? Katanya di dalam hati. Terpaksa ia tidak mau kelaparan. Jadi ia bekerja sebagai penjaga babi. Ia pun kelaparan dan ia terpaksa memakan ampas-ampas babi. Ia pun berjalan lagi dan berjalan, dan tidak disangka ia berjalan arah pulang. Dari kejauhan ayahnya melihat si bungsu yang sangat kurus dan harta bendanya habis. Ia pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pun merangkul dan mencium si bungsu berulang-ulang. Dan akhirnya si ayah mengadakan pesta untuk menyambut anak kilang. Tahukah kamu, demikian juga cinta Tuhan kepada manusia. Orang yang berdosa dan bertobat kepada Tuhan pasti akan disambut Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih. Kakak dan abang guru sekolah minggu HKBP Bogor. Perkenalkan, nama saya Fredrickson Willy Hamonang Situmorang dari kelas 5. Dalam rangka Parheheon sekolah minggu HKBP Bogor, saya akan bercerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air yang diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Tuhan Yesus berjalan di atas air, diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Beginilah ceritanya. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Perahu murid-murid Tuhan Yesus pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba, perahu murid-murid Tuhan Yesus pun terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian, mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang tersebut adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus pun menjawab, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air."
Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, Petrus pun takut. Tiba-tiba, Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Tuhan Yesus pun memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu dan para murid pun berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Akhirnya, angin pun reda dan mereka sampai ke pantai. Demikian cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nasihat yang dapat dipetik dari cerita ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir ataupun takut. Serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai iman yang teguh kepada Yesus. Ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan dapat menunjukkan mukjizatnya asalkan kita beriman kepada Yesus. Semoga nasihat dari cerita ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Perumpamaan tentang kisah anak yang hilang tertulis di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang ayah mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu saat, anak bungsu meminta harta kekayaan ayahnya yang menjadi haknya kepada ayahnya. Si bungsu berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku harta kita yang menjadi milikku." Karena sang ayah begitu sayang kepada anak-anaknya, ia pun membagikan harta kekayaannya itu untuk kedua putranya. Sang ayah pun memberikan harta kekayaannya itu untuk si bungsu. Lalu si bungsu pun menjual hartanya itu dan mendapatkan banyak uang. Dan si bungsu pun pergi ke negeri yang sangat jauh. Dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya, judi, mabuk, dan sebagainya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan negeri itu pun mengalami bencana kelaparan. Dan ia pun pergi dari negeri itu dan bekerja oleh majikan di negeri itu. Dan ia disuruh menjaga ternak babinya. Dan karena si bungsu sangat kelaparan, ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ia mulai menyadari dan menyesal kepada ayahnya. Dan ia memutuskan untuk kembali pulang dan rela menjadi upahan ayahnya. Lalu si bungsu pun pergi dari negeri itu. Ketika ayahnya melihatnya dari kejauhan, dia merasa kasihan. Dan ia berlari dan ia memeluk anak bungsu itu. Dan ia memberikan pakaian, cincin, dan sepatu terbaik dan perjamuan malam terbaik. Dan si sulung pun pulang dari ladang ayahnya. Dan ia melihat keramaian dari rumahnya itu. Dan ia bertanya dari salah seorang pelayan di rumahnya itu. Ia bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Si pelayan menjawab, "Adikmu telah pulang dan ia kembali dengan selamat. Dan ayahmu mengadakan perjamuan malam yang sangat meriah." Karena si sulung sangat marah, ia pun berkata kepada ayahnya, "Bapa, sudah lama aku berada di dekatmu dan juga setia kepadamu, tetapi engkau tidak pernah memberikan aku perjamuan malam semeriah ini." Ayahnya berkata, "Engkau sudah lama berada dekatku, engkau sudah setia kepadaku, tetapi adikmu yang sudah lama hilang,
sekarang sudah kembali dengan selamat. Mari kita menyambut adikmu dengan perjamuan malam ini. Dan si sulung pun menyetujui perkataan ayahnya. Dan mereka semua pun bersukaria. Tuhan Allah Bapa juga demikian, seperti yang tertulis di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anaknya. Oleh sebab itu, hendaklah kita berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih.